Oke, terima kasih. Pada kesempatan malam ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Nah, untuk malam ini kita akan membahas materi tentang franchise atau waralaba. Oke, untuk itu langsung saja kita bisa masuk ke materi. Oke. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang franchise atau waralaba, ini merupakan istilah yang sama tentunya ya, pengertiannya juga sama. Ini dan merupakan istilah yang cukup familiar dan cukup populer untuk saat ini. Beberapa contoh daripada bisnis-bisnis yang menjalankan praktek-praktek waralaba yang cukup kita sering jumpai, misalkan kayak Alfamart, Indomart, ini merupakan bentuk-bentuk daripada praktek waralaba. Nah, apa itu waralaba atau franchise? Ini ada beberapa pengertian yang tentunya di sini untuk memberikan gambaran secara konseptual tentang waralaba. Jadi untuk pengertian yang pertama, waralaba ini adalah pemberian sebuah lisensi suatu usaha oleh suatu pihak, baik di sini perorangan atau perusahaan, kepada pihak lain sebagai penerima waralaba. Nah, ini untuk pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak. Ini untuk definisi yang kedua, pemakaian nama dagang oleh pewaralaba kepada pihak terwaralaba untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan standarisasi kesepakatan untuk membuka usaha dengan menggunakan merek dagang atau nama dagangnya. Oke. Jadi ini beberapa pengertian ya. Jadi dari pengertian di sini tentunya kita bisa melihat bahwasanya hubungan kerjasama yang terjadi dalam waralaba ini merupakan pemberian lisensi ya, lisensi yang memang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan ya sebagai franchisor kepada franchisee ya. Ini jadi orang yang memiliki lisensi itu diberikan kepada pihak yang membeli lisensi tersebut. Nah, ini jadi ini merupakan satu paket biasanya ya, dimana di situ dalam prosesnya pemberian hak nama dagang ya, termasuk di situ untuk standarisasi yang memang berkaitan dengan kegiatan operasional, bahkan di sini untuk merek dagang pun juga di situ bisa dipakai karena memang ini adalah satu paket. Nah, saya kira banyak sekali usaha-usaha yang dalam prakteknya di sini menjalankan waralaba atau franchise ya. Jadi di sini mungkin bagi sebagian dari kalian apabila memang di sini memiliki ya modal kerja yang mencukupi, tentunya di sini Anda bisa melaksanakan pembelian secara maksudnya franchise ya, melakukan franchise sehingga di situ Anda memiliki usaha ya, memiliki usaha di mana usaha di sini tentunya Anda tidak mau merintis dari awal, sehingga di sini prospek untuk berkembang daripada usaha Anda ini tentunya lebih terjamin. Tentunya di sini juga ada analisa-analisa yang tentunya perlu Anda perhatikan. Oke. Nah, ini untuk definisi lain yang secara lengkap ini ya, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang ini merupakan franchise atau waralaba ini adalah suatu bentuk kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik franchise dengan pembeli franchise, di mana di sini didasarkan atas kontrak dan pembayaran royalti. Jadi ada kontrak, ada pembayaran royalti. Nah, kerjasama ini nanti bisa meliputi pemberian lisensi atau hak pakai oleh pemegang franchise yang memiliki nama atau merek, gagasan, proses, formula, atau alat khusus ciptaannya kepada pihak pembeli franchise, disertai dukungan teknis dalam pembentuk manajemen, pelatihan, promosi, dan sebagainya. Nah, untuk itu pembelian franchise membayar hak paket tersebut serta seperti royalti. Nah, ini pada umumnya merupakan persentase dari jumlah penjualan. Jadi ini adalah definisi secara lengkap tentang franchise atau waralaba. Jadi
dari definisi tersebut tentunya kita sudah mendapatkan gambaran awal ya bagaimana proses kerjasama yang terjadi antara franchisor dengan franchisee ya, franchisee ini. Nah, jadi yang pemilik franchise sama yang membeli franchise atau istilahnya seperti itulah. Jadi di sini memang dalam proses kerjasama ini nanti bisa lisensi atau hak pakai, kemudian ada meliputi nama, merek, gagasan, formula, bahkan sampai pelatihan dan dukungan manajemen, promosi dan sebagainya ya. Jadi ada pendampingan tentunya. Nah, dari jasa-jasa ini tentunya nanti pembeli franchise ini membayar royalti kepada pemilik franchise. Jadi contoh misalkan saja saya sebagai pemilik usaha yang berkembang sangat pesat. Nah, kemudian saya memfranchise-kan daripada merek atau usaha saya kepada pihak lain. Nah, ini tentunya nanti bisa dilakukan. Nah, ini. Jadi sehingga di situ nanti saya bisa memberikan pelatihan teknis dan sebagainya. Nah, ini merupakan dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dalam bisnis waralaba yang ada di Indonesia. Jadi ini ada beberapa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang menjadi payung hukum di dalam pelaksanaan kegiatan waralaba. Jadi yang pertama ini adalah peraturan pemerintah RI nomor 16 tahun 97. Ini tanggal 18 Juni 97, ini tentang waralaba. Tetapi peraturan pemerintah tersebut diganti dengan peraturan pemerintah yang baru nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba dan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia. Ini juga ya. Ini kemudian di situ ada juga peraturan Menteri Perdagangan RI. Ini juga diganti, ini ayat 1 tentang ketatausahaan dan cara penerbitan surat. Nah, ini. Jadi ini adalah beberapa payung hukum yang nanti bisa dijadikan sebagai landasan untuk berpijak dalam melaksanakan praktek-praktek untuk bisnis waralaba. Jadi saya kira Anda sudah banyak sekali ya menjumpai daripada bisnis waralaba di sekitar kita ya, di mana di situ memang sebetulnya kalau kita di dalam sebuah situs web juga di situ menyediakan biasanya ada itu ya beberapa perusahaan yang terdaftar dalam melaksanakan kegiatan waralaba. Nah, dan di samping itu juga jenis daripada waralaba yang nanti bisa kita pilih ini juga bisa disesuaikan dengan sumber daya keuangan yang nanti bisa kita gunakan sebagai investasi. Jadi di sini kalau Anda memiliki jumlah modal kerja yang sangat banyak, maka di situ Anda juga punya keleluasaan di dalam menentukan daripada jenis waralaba yang Anda inginkan. Tapi kalau misalkan Anda memiliki keterbatasan di dalam modal kerja tentunya, maka di situ Anda juga bisa menyesuaikan dengan jenis atau usaha waralaba yang bisa Anda pilih. Oke. Nah, di sini juga yang perlu Anda lakukan juga bahwasannya ya kalau kita menggunakan waralaba ini tentunya ada beberapa keuntungan ya dibandingkan kalau kita memulai usaha baru. Jadi karena memang di sini di dalam memulai suatu usaha ini ada beberapa teknis, ada beberapa cara ya. Ada yang memang mulai dari awal merintis dari nol ini. Nah, ini tentunya butuh proses yang panjang, tetapi ada juga yang memang sifatnya instan. Jadi kalau waralaba ini termasuk untuk memulai suatu bisnis secara instan gitu. Oke. Baik. Nah, ini untuk dalam prakteknya waralaba yang ada di Indonesia ini ada ikatan hukum yang jelas antara pemberi waralaba atau di istilahnya franchisor dengan penerima waralaba atau franchisee. Nah, ada proses pertukaran antara hak dan keistimewaan yang diberikan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah uang serta persyaratan lain sebagai syarat perjanjian.
Jadi di sini memang ada akad, perjanjian, kesepakatan, di situ ada hak, ada keistimewaan, ya, ada kewajiban, ini ada pertukaran diberikan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah uang dan persyaratan lain. Nah ini, jadi memang berapa besarnya ini memang sudah ditetapkan, bagaimana pasal-pasal itu mengatur dalam kaitannya dengan kerjasama waralaba ini. Nah, penerima waralaba ini wajib memenuhi persyaratan yang telah disetujui dengan ikatan hukum. Kemudian pemberi waralaba juga harus menyediakan dukungan dan pelatihan. Nah ini jadi bukan berarti kemudian ketika kita istilahnya mengikuti atau ikut waralaba kemudian Anda dibiarkan begitu saja, itu tidak demikian, tetapi tetap nanti ada pendampingan yang terus-menerus dilakukan, konsultasi sampai pada Anda memang benar-benar mahir di dalam menjalankan suatu bisnis yang Anda pilih sebagai waralaba. Nah ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam waralaba tadi disilahkan dengan franchisor sama franchisee, tetapi di sini saya kira istilah lain dalam rangka untuk memperbanyak ya daripada pemahaman istilah daripada waralaba dan franchise ini ya. Jadi kalau tadi istilahnya adalah franchisor sama franchisee, nah ini kita istilahkan lain yaitu pewaralaba. Nah ini, dan juga terwaralaba ini juga sama. Kalau pewaralaba ini sama artinya dengan franchisor, sedangkan terwaralaba ini adalah franchisee. Nah, pewaralaba atau franchisor ini adalah pemilik merek dagang dan sistem bisnis yang terbukti sukses. Pewaralaba merupakan pemilik produk atau jasa atau sistem operasi yang khas dengan merek tertentu yang biasanya telah dipatenkan. Nah ini, jadi kalau kita bicara tentang pewaralaba atau franchisor, ini merupakan pemilik usaha yang memang sudah sukses ya. Ya gimana mau laku kalau misalkan franchisornya ini usahanya tidak sukses. Nah ini, karena orang bisnis juga ekspektasinya adalah bagaimana usaha ini bisa menghasilkan keuntungan sehingga nilai yang dimiliki oleh perusahaan itu semakin meningkat. Nah maka dari itu memang syaratnya ya bisnisnya memang merupakan bisnis yang sukses, bisnis yang berhasil ya, sehingga di situ nanti menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain ya dalam rangka untuk ikut ambil bagian terlibat dalam bisnis tersebut. Nah itu. Kemudian di sini ada juga terwaralaba atau franchisee. Ini adalah pihak yang memperoleh hak lisensi. Jadi yang membeli ini ya, ini menggunakan merek dagang dan sistem bisnis yaitu perorangan atau perusahaan lain yang dipilih oleh pewaralaba untuk menjadi terwaralaba. Jadi dengan memberikan imbalan bagi hasil kepada pewaralaba berupa fee, ini ya, uang jaminan awal dan juga royalti atau uang bagi hasil. Jadi ada biaya ini ya, biaya yang dikeluarkan oleh terwaralaba atau franchisee yang terkait dengan proses kerjasama, yang mana di sini ada royalti dan ada juga fee. Fee ini dibayarkan di depan awal, sedangkan royalti ini adalah ketika usaha ini sudah mulai berkembang dan sudah menghasilkan pendapatan. Oke. Nah ini adalah beberapa jenis daripada franchise. Jadi di sini ada produk franchise, ada manufacturing franchise, dan ada juga bisnis format franchising. Untuk yang pertama adalah produk franchising. Ini memberikan franchisornya ini memberikan lisensi kepada franchisee untuk menjual barang hasil produksinya. Jadi franchisee ini berfungsi sebagai distributor produk franchisor, di mana sering sekali terjadi dalam prakteknya adalah franchisee ini diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu. Ini kalau memang dimungkinkan ya. Jadi ini sebagai contoh sederhana saja lah, misalkan saya sebagai seorang produsen yang sukses dengan produk yang saya hasilkan. Sebagai contoh saya memproduksi kerupuk rambak. Ini khas kerupuk yang ada di Kabupaten Kendal ya ini ya. Oke.
Nah, ketika saya sebagai seorang produsen, saya sukses memproduksi produk kerupuk rambak tadi, maka di sini saya bisa membuat franchise ya, yaitu produk franchising, di mana di sini saya membuka kepada siapa saja yang mau bekerja sama dengan saya sebagai produsen untuk menjual produk kepada konsumen. Nah, ini sebagai contoh saja ya, sederhana. Oke. Itu untuk yang jenis franchise yang pertama, ada produk franchising. Kemudian yang kedua adalah manufacturing franchising. Jadi ini merupakan franchisor ini memberikan know-how. Jadi bagaimana ya eh, pengetahuan ya tentang bagaimana ini ya dari suatu proses produksi. Jadi franchisee ini memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki oleh franchisor. Nah, ini bentuk franchisee semacam ini banyak digunakan dalam produksi dan distribusi minuman soft drink. Jadi contoh misalkan di situ ada Coca-Cola, ada Pepsi. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada manufacturing franchisee. Jadi melakukan proses produksi. Ini juga biasanya terjadi pada beberapa produksi makanan, cukup banyak ini ya. Kalau misalkan di situ kita melihat mungkin ada Indofood ya, atau mungkin di sini ada Garuda Food, atau mungkin apa, banyak saya kira ya yang mereka juga melakukan franchise. Jadi di samping dia memproduksi produk dalam varian produk yang lain, juga dia melakukan franchise. Kemudian ada juga bisnis format franchise. Ini adalah untuk mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama franchisor. Jadi franchise ini diakui sebagai anggota kelompok yang berusaha dalam bisnis ini. Nah, ini sebagai imbalan dari penggunaan nama franchisor, maka franchisee harus mengikuti metode standar pengoperasian yang berbeda, berada di bawah pengawasan franchisor dalam hal bahan-bahan yang digunakan. Nah, ini pihak-pihak tertentu, ini tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan dan sebagainya. Nah, maka di sini kalau kita melihat, saya kira dalam format bisnis format franchising ini banyak ya, kita melihat ya tadi misalkan kayak Alfamart, Indomart, di situ kan bagaimana bentuk kerjasama ini adalah berkaitan dengan kerjasama bisnis. Hampir semua ya metode standar itu mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Makanya kalau Anda melihat desain layout dari toko itu sama, tampilan luar sama ya, kemudian di situ untuk produk yang dijual juga sama, standarisasi juga, harga juga disesuaikan, kemudian bahkan sampai ke karyawan, kebijakan karyawan itu juga sama, seragam dan sebagainya. Bahkan untuk jam penjualan ya ini juga disesuaikan, disamakan. Mungkin ada yang 24 jam, atau mungkin karena pertimbangan keamanan dibuka dalam jam tertentu saja juga bisa. Oke. Nah, ini adalah merupakan jenis-jenis daripada franchise-nya. Oke, ini merupakan syarat sah daripada perjanjian. Jadi sepakat mereka yang mengikatkan diri. Ini jadi ada kesepakatan, ini syarat sah. Jadi kalau tidak ada kesepakatan, tentunya di sini perjanjian dalam kaitannya dengan franchise ini tidak bisa terjadi. Nah, jadi kesepakatan ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Jadi kesepakatan ini itu tidak ada unsur paksaan. Jadi dua belah pihak ini melakukan perikatan itu secara sadar, ya, secara sadar, tidak dipaksa. Kamu harus kerjasama dengan saya, tidak, ya. Tetapi ini penuh dengan kesadaran, tidak ada paksaan. Nah, ini tertuang dalam pasal 132 KUH Perdata. Kemudian di samping itu juga tidak ada unsur penipuan. Nah, ini. Jadi memang kita tahu penipuan itu ya memang ketika kita merasa dirugikan ya sampai di kemudian hari. Tetapi paling tidak unsur-unsur penipuan itu bisa diketahui ketika kita mempelajari kerjasama ini ya, dengan adanya pasal-pasal yang ada, kita pelajari dengan informasi-informasi, sehingga di situ kita bisa menyimpulkan apakah di sini ada unsur-unsur penipuan atau tidak. Nah, ini
Ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1328 ya KUH Perdata. Jadi kalau misalkan memang ada unsur penipuan, maka kecenderungan pihak yang membeli franchise ini akan dirugikan, atau franchisee itu dirugikan oleh franchisor, karena ini adalah bentuk penipuan. Jadi kesepakatan bisa saja terjadi, tetapi ternyata dalam proses berikutnya ada penipuan-penipuan. Maka di sini franchisee itu harus lebih selektif ya dalam memilih. Tapi bagaimanapun juga ini merupakan tindakan yang bodoh ya, yang bisa dilakukan oleh franchisor ketika dia melakukan ada unsur penipuan. Karena bagaimanapun juga ini juga akan memberikan citra buruk terhadap perusahaannya gitu, sehingga bentuk-bentuk kerjasama ini memang kesepakatan, tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang ketiga juga tidak ada unsur kekeliruan. Nah ini, jadi mungkin kalau kita bicara tentang kekeliruan, kadang kita kaitkan dengan hilaf. Nah ini, tetapi ini tentunya harus ya penuh dengan kesadaran, sehingga dalam proses perjanjian ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keliru. Kemudian yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ya, kecakapan di sini biasanya orientasinya dikaitkan pada umur. Jadi jika salah satu pihak belum dewasa, ya dapat diwakili oleh seorang wali. Nah ini, jadi ini persyaratannya. Tetapi di sini tentunya kecakapan ini bukan berarti kemudian yang melakukan perjanjian ini harus seorang yang ahli di bidang perdagangan, seorang yang ahli dalam bidang apa gitu, tidak. Tetapi semua mendapatkan kesempatan yang sama, karena nanti juga franchisor itu punya andil di dalam mendampingi, memberikan pelatihan, memberikan konsultasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah satu hal tertentu, ini objek kontrak, ini prestasi pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban. Kemudian yang berikutnya adalah suatu sebab yang halal. Oke. Itu adalah syarat sah daripada perjanjian franchise atau waralaba. Nah, kemudian di dalam franchise di sini ada, atau waralaba ini ada istilah franchise fee dan royalty fee. Nah, ini merupakan aspek ya, yang memang istilah yang berada dalam aspek keuangan ya, dalam kerjasama itu, di mana di sini ada dua jenis biaya yang memang dikeluarkan oleh franchisee terkait dengan kerjasama franchise, yaitu pertama ada franchise fee dan royalty fee. Oke, apa itu franchise fee dan royalty fee? Nah ini kita bisa lihat. Jadi untuk biaya waralaba atau franchise fee ini adalah biaya dibebankan kepada franchisee untuk semua jasa awal. Nah ini disediakan termasuk biaya rekrutmen sebesar biaya pendirian yang dikeluarkan oleh franchisor untuk kepentingan franchisee. Jadi ketika pertama kali mulai usaha ya, kerjasama sudah realisasi, maka franchisor ini memiliki andil ya di dalam bagaimana membangun usaha yang sudah lisensinya sudah dibeli oleh franchisee. Nah disitulah biaya-biaya dalam pendirian itu nanti yang membayar itu adalah dari franchisee, itu membayar kepada franchisor sebagai bentuk jasa timbal baliknya. Oke. Nah biaya franchisor ini tidak mengambil keuntungan, jadi hitung-hitungan misalkan ketika wah ini habis sekian kemudian di markup, itu tidak. Tapi di situ kecenderungan adalah menyampaikan informasi biaya sesuai dengan konsumsi biaya yang sudah dikeluarkan. Kemudian fee awal ini diperlukan oleh pewaralaba atau franchisor untuk membantu franchisee atau terwaralaba ini dalam beberapa hal. Misalkan bantuan dalam praoperasional, jadi bantuan sebelum kegiatan operasional itu benar-benar dimulai, dan pada awal operasi bisnis ya. Ini jadi pada awal operasi bisnis, karena memang kalau pada awal ini dilepas tentunya franchisee ini kesulitan. Maka di sini ada bantuan praoperasional yang memang diberikan kepada franchisee oleh franchisor dalam bentuk pendampingan, dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua bisa juga digunakan untuk pembuatan manual operation untuk digunakan franchisee.
Jadi standar operasionalnya bagaimana, manual operationnya. Nah ini nanti bisa dibuat sehingga di situ nanti ada standarisasi atau SOP ya, standar operasional prosedur, yang memang di sini memberikan semacam standarisasi secara menyeluruh, sehingga konsumen itu nanti ketika mendapati sebuah merek yang ada di kota yang berbeda, itu tentunya adalah jaminan bahwasanya mereka memiliki standar manual, standar operasional yang sama. Nah kemudian yang berikutnya adalah penyelenggaraan. Ini bisa jadi ya, untuk fee awalnya itu digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan awal dan juga biaya konsultasi. Nah ini kemudian di sini juga digunakan untuk biaya promosi atau periklanan, karena dalam rangka agar supaya bisnis ini itu dikenal oleh konsumen, maka di situ perlu media-media promosi untuk membantu mempercepat daripada bisnis ini dikenal oleh konsumen. Bisa juga digunakan untuk promosi untuk pembukaan ya, istilahnya grand opening gitu. Ini juga biasanya banyak dilakukan, sehingga di situ franchisee itu memang mendapatkan manfaat dari fee awal yang diberikan kepada franchisor ini. Kemudian bisa juga berkaitan dengan survei pemilihan lokasi, ini juga ada pendampingan. Jadi nanti apakah lokasi survei ini memang cukup potensial atau tidak, ini tentunya nanti karena mereka memiliki staf atau tenaga ahli yang tentunya nanti memberikan kepastian, karena bagaimanapun juga lokasi ini juga menentukan daripada kelangsungan suatu bisnis. Nah, kemudian di sini untuk royalty fee ini sering juga disebut sebagai uang waralaba ini ya. Jadi ini diberikan jasanya ya, pembayaran atas jasa-jasa yang diberikan secara terus-menerus. Nah, ini jumlah pembayaran royalty fee ini dikaitkan dengan suatu persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi. Nah, ini oke. Ini adalah untuk isi daripada royaltinya. Oke, baik. Jadi itu hal yang bisa saya sampaikan ya untuk kesempatan pada malam ini, untuk melengkapi daripada materi yang tadi sudah sempat saya sampaikan secara live streaming, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, maka di situ proses penyampaian daripada materi tidak bisa saya sampaikan secara utuh. Nah, makanya di sini saya perlu menyampaikan ulang, tidak apa-apa. Ini tentunya agar supaya Anda bisa memahami, bisa lebih tahu ya apa itu franchise dan apa itu waralaba, dan ini adalah dua istilah yang memang pengertiannya sama. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ya, ini saya mengingatkan, jangan lupa rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir ya, selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa untuk selalu mengenakan masker apalagi ketika kita keluar rumah ya. Ini yang diharapkan adalah Anda yang ini tetap stay at home ya, bekerja, beribadah, belajar dari rumah ini ya. Ini merupakan bentuk usaha partisipasi kecil yang nanti bisa kita berikan dalam rangka untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Dan jangan lupa juga selalu social distance dan physical distance itu nanti kita utamakan. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.